PT Liga Indonesia baru kabulkan permohonan Persib Bandung tunda jadwal pertandingan lawan Bali United. Demi harumkan nama Indonesia di pentas Asia, Bali United langsung diberi hukuman kalah WO dan denda ratusan miliar rupiah. Kalau masih nekat nggak mau bertanding sesuai perubahan jadwal, jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini keputusan luar biasa dari manajemen Persib tepat tadi malam. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Manajemen Persib datangkan striker asing mematikan dari PSBS Biak yang sudah dinobatkan jadi top skor tim, harganya miring, kualitas mantap, untuk dampingi David da Silva yang rentan cedera jadi harapanku. Di sisi lain ini sosoknya yang berinisial AF. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Kembali fit usai liburan, pemain Persib siap pertahankan rekor tak terkalahkan di Liga. Setelah menikmati waktu istirahat selama liburan, para pemain Persib Bandung kini kembali dalam kondisi terbaik. Dengan semangat baru dan tubuh yang lebih segar, mereka siap melanjutkan tren tak terkalahkan yang telah mereka bangun. Apa yang menjadi kunci kesuksesan Persib dalam mempertahankan momentum ini? Saksikan semuanya hanya di sini. Persib punya pemain kunci di skuad Timnas Indonesia. Piala AFF 2024 langsung seketika pecundangi dan mengalahkan Persija. Skuad sementara Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 sudah diumumkan, dan Persib Bandung berhasil menempatkan sejumlah pemainnya dalam daftar. Apakah kekuatan baru ini akan membantu Timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi dan mengalahkan rival bebuyutan Persija di turnamen ini? Ini penjelasan lengkapnya. David da Silva langsung bungkam dan tampar keras orang yang meremehkan dirinya soal ketahanan fisik dan kebugarannya jelang lawan Borneo. Di luar dugaan ia sangat berani buat pernyataan super tajam kejam dan berani demi Persib juara Liga 1 musim ini. Apa memang ya ia ungkapkan? Simak detailnya berikut. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. PT Liga Indonesia baru kabulkan permohonan Persib Bandung tunda jadwal pertandingan lawan Bali United. Demi harumkan nama Indonesia di pentas Asia, Bali United langsung diberi hukuman kalah WO dan denda ratusan miliar rupiah. Kalau masih nekat nggak mau bertanding sesuai perubahan jadwal, jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini keputusan luar biasa dari manajemen Persib tepat tadi malam. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Persib Bandung mengajukan permohonan perubahan jadwal untuk pertandingan pekan ke-12 Liga 1 2024-55 melawan Bali United yang sejatinya dijadwalkan berlangsung pada Minggu 1 Desember 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Permohonan tersebut disampaikan oleh Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan, yang mengungkapkan bahwa surat permohonan penjadwalan ulang sudah resmi dilayangkan kepada operator kompetisi, PT Liga Indonesia baru. Surat permohonan penjadwalan ulang pertandingan melawan Bali United sudah kita kirimkan per hari ini. Kita berharap permohonan tersebut bisa dikabulkan operator kompetisi, kata Adhit. Alasan utama Persib mengajukan perubahan jadwal adalah kebutuhan pemulihan kondisi pemain setelah partisipasi mereka di AFC Champions League 2. Kita memiliki 2 pertandingan AFC Champions League yang jarak pemulihannya terlalu singkat jika harus memainkan pertandingan melawan Bali United pada 1 Desember 2024. Belum lagi terpotong oleh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, jelas Adhit. 2 pertandingan Persib di AFC Champions League 2 yang dimaksud adalah melawan Port FC di Thailand pada 28 November 2024 dan Zhejiang FC di Bandung pada 5 Desember 2024. Adit menekankan bahwa jika pertandingan melawan Bali United tetap digelar pada 1 Desember, pemulihan pemain akan terganggu,
dan mereka praktis tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Kalau tanggal 1 Desember 2024 tetap main lawan Bali United, masa pemulihan kondisi pemain sangat tidak memadai. Praktis tidak ada waktu untuk beristirahat, tegasnya. Dengan permohonan ini, Persib berharap operator kompetisi dapat mempertimbangkan dengan baik situasi tim agar mereka bisa tampil maksimal di kedua ajang tersebut. Apakah menurut Anda permohonan Persib untuk perubahan jadwal seharusnya dikabulkan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Manajemen Persib datangkan striker asing mematikan dari PSBS Biak yang sudah dinobatkan jadi top skor tim, harganya miring kualitas mantap untuk dampingi David da Silva yang rentan cedera jadi harapanku. Di sisi lain ini sosoknya yang berinisial AF. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Penyerang PSBS Biak, Alexandro Ferreira, kini menjadi incaran dua klub, Liga 1, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Setelah tampil gemilang di Liga 2 musim lalu dan menunjukkan performa cemerlang di Liga 1 musim ini, pemain asal Brasil ini berhasil membawa timnya meraih gelar juara Liga 2, mencetak 19 gol dari 19 pertandingan, serta menyandang gelar pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak. Meskipun ini adalah debut Alex di kompetisi Indonesia, kontribusinya sangat signifikan. Kesuksesan Alex bersama tim Badai Pasifik membuatnya menjadi buruan klub-klub besar. Namun, Jan Permenas Mandenas, manajer PSBS Biak, menegaskan bahwa klubnya tidak akan melepas pemain bintangnya. Dia tidak akan pergi berlabuh ke klub lain, ujar Jan. Di pasar transfer, Alex memiliki nilai pasaran sebesar 3,04 miliar, angka yang bisa dianggap rendah mengingat kualitas yang ia tunjukkan. Meskipun demikian, bagi tim seperti Persib Bandung yang dikenal sebagai salah satu klub terkuat di Indonesia, angka tersebut bisa terasa terjangkau. Namun, apakah Persib akan siap untuk mengeluarkan dana lebih besar untuk mendatangkan Alex, atau akan ada strategi lain untuk merekrutnya? Apa pendapat Anda tentang nilai pasar Alex yang relatif rendah? Berikan komentar Anda di bawah. Kembali fit usai liburan, pemain Persib siap pertahankan rekor tak terkalahkan di Liga. Setelah menikmati waktu istirahat selama liburan, para pemain Persib Bandung kini kembali dalam kondisi terbaik. Dengan semangat baru dan tubuh yang lebih segar, mereka siap melanjutkan tren tak terkalahkan yang telah mereka bangun. Apa yang menjadi kunci kesuksesan Persib dalam mempertahankan momentum ini? Saksikan semuanya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa kondisi fisik pemain tim asuhannya secara keseluruhan baik, kecuali untuk dua pemain, Gustavo Franca dan David da Silva. Gustavo merasa kurang fit setelah pertandingan sebelumnya, sehingga ia tidak ikut berlatih. Namun, Hodak memastikan bahwa Gustavo akan kembali berlatih dalam 2 hari ke depan. Sementara itu, David da Silva mengalami masalah kesehatan terkait makanan, tetapi dipastikan sudah membaik dan akan kembali berlatih besok. Semuanya oke. Yang tidak dalam kondisi bagus, hanya Gustavo. Karena merasa kurang baik setelah pertandingan sebelumnya, dia tidak berlatih. Tapi dia akan kembali berlatih lusa. David sepertinya mengalami masalah dengan makanan. Tapi dia baik-baik saja dan bisa kembali besok, jelas Bojan. Meskipun ada beberapa masalah kecil, Bojan melihat skuad Persib dalam kondisi fisik dan mental yang baik, terutama setelah meraih kemenangan dramatis di Singapura. Kini, para pemain akan fokus untuk berbenah selama masa jeda internasional sebelum menghadapi jadwal padat yang menanti pada akhir November hingga akhir Desember 2024. Kami tidak kalah dalam beberapa laga terakhir. Di Liga kami belum pernah kalah dan di 2 laga AFC juga kami tidak kalah. Jadi sekarang kondisi moral pemain semakin membaik, pungkasnya. Persib memang tengah berada dalam momentum positif, dan Bojan berharap timnya bisa menjaga performa ini ke depan. Apa pendapatmu? Apakah Persib bisa terus mempertahankan tren positif ini setelah jeda internasional? Berikan komentar Anda di bawah.
Persib punya pemain kunci di skuad timnas Indonesia. Piala AFF 2024 langsung seketika pecundangi dan mengalahkan Persija. Skuad sementara timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 sudah diumumkan dan Persib Bandung berhasil menempatkan sejumlah pemainnya dalam daftar. Apakah kekuatan baru ini akan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi dan mengalahkan rival bebuyutan Persija di turnamen ini? Ini penjelasan lengkapnya. Dari 15 nama yang sudah mencuat, mayoritas skuad timnas Indonesia dihiasi oleh penggawa Persib Bandung. Total ada 3 bintang muda Persib yang sudah masuk dalam daftar timnas Indonesia. Sebaliknya, Persija Jakarta justru tidak menyumbang satupun pemain dalam daftar sementara ini. Keunggulan Persib Bandung dibandingkan Persija Jakarta dalam kedalaman skuad timnas Indonesia menjadi momentum langka, karena biasanya Persija Jakarta lebih unggul dalam hal jumlah pemain yang dipanggil. Namun, daftar sementara ini masih bisa berubah dan peluang bagi Persija Jakarta untuk kembali menyaingi Persib Bandung sangat terbuka. Begitupun sebaliknya, Persib masih bisa kehilangan tempatnya jika ada perubahan di skuad atau performa pemain yang dipanggil. Persaingan ini menunjukkan betapa dinamisnya komposisi timnas dan betapa ketatnya persaingan antara kedua klub besar Indonesia tersebut dalam mencetak pemain berkualitas untuk timnas. Apakah menurut Anda Persija Jakarta masih bisa mengejar ketertinggalan dan menyusul Persib dalam skuad timnas? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. David da Silva langsung bungkam dan tampar keras orang yang meremehkan dirinya soal ketahanan fisik dan kebugarannya jelang lawan Borneo. Di luar dugaan ia sangat berani buat pernyataan super tajam kejam dan berani demi Persib juara Liga 1 musim ini. Apa memang ya ia ungkapkan? Simak detailnya berikut. Tingkat kebugaran David da Silva sempat diragukan setelah ia harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang akibat cedera. Striker yang baru merayakan ulang tahun ke-35 itu secara tidak langsung mengakui bahwa ia belum mencapai level kebugaran fisik yang ideal setelah kembali ke lapangan. Namun, David da Silva menegaskan bahwa ia akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kebugarannya. Saya hanya akan tetap bekerja keras dan melakukan pekerjaan ini, kami harus terus melaju ke depan, ujar David da Silva beberapa waktu lalu. Ini saya harus fokus terhadap pekerjaan saya, dan saya punya banyak hal untuk dilakukan di sini. Jadi saya senang, tambahnya. Meski belum mendapatkan kepercayaan sebagai starter sejak comeback, David selalu tampil sebagai pengganti dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, 1 gol yang ia cetak ke gawang Lion City Sailors diharapkan bisa menjadi titik balik kembalinya David da Silva ke level kebugaran dan permainan terbaiknya. Gol tersebut memberikan sinyal positif bagi fans dan tim bahwa striker berpengalaman ini bisa kembali memberikan kontribusi besar untuk tim. Apakah Anda yakin David da Silva bisa kembali ke performa terbaiknya? Atau adakah langkah lain yang perlu ia lakukan untuk lebih cepat pulih? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Wow, gila mantap betul El Clamer ini. Kabar bagus jelang kualifikasi Piala Dunia lawan Jepang dan Arab Saudi. Hanya diberi waktu 8 menit, Rafael Struwijk cetak gol di laga Brisbane Roar FC versus Sydney FC. Tonton videonya sampai selesai. Kalian akan terkesima dengan skill El Clamer Rafael Struwijk. Striker timnas Indonesia, Rafael Struwijk, berhasil mencetak gol perdana di Liga Australia setelah masuk ke lapangan selama 8 menit. Struwijk duduk di bangku cadangan pada laga Brisbane Roar FC versus Sydney FC. Saat laga memasuki menit ke-70, Struwijk masuk ke lapangan menggantikan gelandang Walid Shower. Hanya butuh waktu sejak 8 menit masuk ke lapangan, Struwijk sukses membobol gawang Sydney FC. Bagi Struwijk, ini adalah gol perdana dalam kariernya di Brisbane Roar. Gol ini bermula dari keberhasilan Brisbane Roar melakukan pressing terhadap Sydney FC di daerah pertahanan Sydney FC. Brisbane Roar mendapat bola dan bola langsung dialirkan pada Thomas Waddingham di kotak penalti. Waddingham yang menguasai bola melihat Struwijk bergerak dari lini kedua memasuki kotak penalti.
Menyadari Struijk berada di posisi lebih terbuka, Waddingham mengirim bola ke Struijk. Struijk langsung melepaskan tembakan kaki kanan. Bola meluncur ke dalam gawang tanpa bisa dibendung oleh kiper Sydney FC, Andrew Redmayne. Gol Struijk tersebut membuat kedudukan jadi 2-2 di menit ke-78. Sayangnya, Brisbane Roar kebobolan gol di menit ke-90. Jayden Kucharski mencetak gol 1 menit setelah ia masuk ke lapangan. Gol Kucharski jadi gol kemenangan Sydney FC di laga tersebut. Walau Brisbane Roar kalah, gol yang dicetak Struijk ini bisa jadi modal bagus bagi dirinya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan merebut posisi tim inti. Pada laga perdana lawan Auckland FC, Struijk juga tampil sebagai pemain pengganti dan bermain selama 22 menit. Alhamdulillah fans Garuda auto full senyum. Jelang FIFA Matchday, bek Arsenal dan timnas Jepang Takehiro Tomiyasu terancam absen lawan King Indo di GBK. Simak baik-baik kabar bahagia ini. Fans Garuda seketika lari-lari ke tengah jalan tol karena terlalu bahagia ketika mendengarnya. Jepang terancam tampil tanpa skuad terbaiknya jelang melawat ke markas timnas Indonesia sebab bek andalannya, Takehiro Tomiyasu, masih berkutat dengan cederanya. Opsi lini belakang Samurai Biru kini cukup tipis. Adapun timnas Indonesia dijadwalkan bertindak sebagai tuan rumah pada laga kontra Jepang dalam matchday ke-6, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tomiyasu diragukan tampil saat Jepang bersua timnas Indonesia dan Cina pada laga lanjutan ronde ketiga. Kabarnya bek berusia 25 tahun itu masih berkutat dengan cedera lututnya. Tomiyasu juga telah melewatkan beberapa laga bersama Arsenal musim. Sebab hal itu, ada kabar Tomiyasu kembali menderita cedera. Dia juga telah melewatkan beberapa laga bersama klubnya Arsenal di Liga Champions, jadi mungkin pemain diragukan tampil bersama Jepang pada laga ke depan. Tapi kita tunggu saja perkembangannya, tulis media Jepang, Soccer Haihyo. Tomiyasu juga tak terlihat berada dalam skuad Jepang pada 2 laga terakhir di ronde ketiga saat melawan Australia dan Arab Saudi beberapa waktu lalu. Pada musim ini, Tomiyasu juga baru catatkan 1 caps bersama Arsenal. Sebab hal itu, kini opsi lini belakang Jepang cukup tipis. Samurai Biru hanya miliki sisa 3 bek tengah,